Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 18 Februari 2023. Kiranya kita semua di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih Tuhan, damai daripada Allah, dan Allah senantiasa memberikan kehausan dan kelaparan akan firman-Nya. Sehingga ketika kita membaca, merenungkan bagian firman-Nya, kita mengerti isi hati Tuhan dan kita dimampukan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan sukacita. Mengawali rehat kita hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena kami ada hari ini oleh anugerah Tuhan dan oleh karena Tuhan memberikan kehormatan bagi kami untuk melayani Engkau. Dan kami memerlukan Engkau. Ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan melalui rehat hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini diambil dari Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 13. Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 13. Imam besar perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Allah. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, yang menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian firman Tuhan. Tema rehat kita hari ini adalah Allah menuliskan di hati. Nasurak puang matua lan pena. Allah menuliskan di hati, nasurak puang matua lan pena.
Berbicara tentang ukiran bukanlah hal yang baru bagi kita. Ukiran itu berkaitan dengan keindahan dan tidak dapat dipisahkan dengan siapa yang mengukirnya. Kualitas sebuah ukiran sangat tergantung kepada sang pengukirnya. Lalu bagaimana kalau Tuhan yang mengukir hati umatnya melalui imam besar Yesus? Allah menghadirkan pelayanan yang jauh lebih mulia daripada pelayanan di kemah suci yang didirikan oleh manusia. Pelayanan Kristus bersifat langsung dari tahta Allah. Kita lihat di ayat 1 dan 2. Hasil dari pelayanan Kristus sebagai imam besar adalah perjanjian yang baru yang menggantikan perjanjian Sinai. Ayat 8 sampai 10a. Walaupun isi kedua perjanjian ini sama, yaitu hubungan Allah dengan umatnya, kita lihat di ayat 10b dan kita bandingkan dengan Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan 6. Namun, kualitas relasi yang dihasilkannya sangat berbeda. Perjanjian Sinai menorehkan hukum Taurat di atas loloh batu, sedangkan pada perjanjian yang baru terukir di dalam hati umat Allah. Itu sebabnya umat perjanjian baru dimampukan untuk menaati firman Allah dan menjalani hidup kudus yang berkemenangan di dalam Kristus. Ayat 11 sampai dengan 12. Kita harus bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Dialah imam besar yang telah mendamaikan kita dengan Allah melalui kurbannya di kayu salib. Hidup kita telah diperbaharuinya dan telah berdiri di dasar anugerahnya. Ia menginginkan agar kita mewartakan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang masih dibelenggu dosa dan masih terikat dengan ritual masa lalu yang tidak dapat memberi kepastian hidup dan juga kepastian keselamatan yang kekal. Allah telah menuliskan hukum-hukumnya dalam hati kita. Maka jagalah hati kita agar tidak dicemari oleh dosa. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pemazmur juga mengatakan, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Firman yang dituliskan di dalam loh-loh batu, sekarang firman itu dituliskan di dalam hati kita. Marilah kita merefleksikan, merenungkan bagian firman Tuhan ini, supaya kita dalam pimpinan Roh Kudus terus taat untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari, sehingga firman itu terus dituliskan dalam hati kita, yang akan memampukan kita menjadi pelakunya, menjadi saksinya di mana saja, kapan saja, bahkan baik atau tidak baik waktunya. Kita senantiasa siap memuliakan dan menjadi saksi Kristus. Kiranya renungan kita hari ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami. Firman yang Engkau taburkan, Engkau tuliskan di dalam hati kami. Dengan demikianlah Engkau Tuhan adalah Allah kami, dan kami ini anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak mengingat dosa-dosa kami lagi, bahkan tidak memperhitungkan, sehingga kami ditolong Tuhan untuk hidup kudus dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk hari ini, PKB yang sedang rapat anggota, Tuhan menolong supaya rapat hari ini di dalam pimpinan Tuhan, sehingga ada damai daripada Allah, ada keputusan-keputusan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi kesaksian yang memuliakan Engkau. Kami berdoa terus menerus
untuk situasi bencana yang terjadi, supaya Tuhan menolong, Tuhan Yesus memberkati, sehingga ada penanganan yang baik. Kami berdoa supaya di tahun politik ini kiranya Allah terus mengontrol segala sesuatunya di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa supaya pendirian Gereja Toraja di Tangerang, di Legok Land, kami menyerahkan kepada Tuhan supaya berlangsung dengan baik, menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi kesaksian, dan kehadiran kami boleh menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Kami berdoa Tuhan menolong, berkati gereja kami dipakai Tuhan untuk terus mengerjakan visimu, mengerjakan panggilanmu untuk bersekutu, untuk melayani, untuk bersaksi. Tuhan menolong sehingga kami sungguh-sungguh seperti yang visi yang Tuhan taruhkan pada kami di jemaat kami, menjadi gereja yang reformis. Tuhan menolong, Tuhan menyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dan kami siap untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.